Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa arsyadana binuril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila akhir zaman. Amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapatkan anugerah dan kemuliaan dengan kitab suci Al-Quran. Barang siapa yang membaca dan memahami serta mengamalkan isinya, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dewasa ini penyakit yang paling tragis yang menimpa kemanusiaan adalah hilangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan hilangnya rahmat Allah dari dada manusia, dari kehidupan rumah tangga, dari kehidupan sosial dan masyarakat, maka banyak terjadi konflik-konflik baik yang bersifat domestik, konflik suami istri, bapak terhadap anak, anak terhadap bapak, apalagi konflik-konflik yang bersifat sosial dan yang bersifat massal. Salah satu penyebabnya adalah karena kaum beriman telah jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan sarana yang Allah berikan untuk menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan membaca Al-Quran, insya Allah rahmat Allah dapat kita hadirkan ke dalam hati kita, dapat kita hadirkan di tengah keluarga kita, dan kemudian Al-Quran akan menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kaum yang beriman kepada Al-Quran, kaum mukminin, kaum muslimin, untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak ada alasan bagi kita, betapapun dan berapapun umur kita, insya Allah banyak cara mudah untuk membuat kita bisa membaca Al-Quran. Di antaranya, kami hadirkan kepada para pecinta Al-Quran sekalian kaidah yang kami sebut sebagai kaidah rubaiyah. Dengan 4 kali pertemuan, insya Allah akan menghantarkan para pecinta Al-Quran yang belum bisa membaca Al-Quran mampu membaca Al-Quran dengan izin Allah. Pertemuan pertama, kita akan belajar mengenal dan menghafal dengan seksama, menghafal dan mengenal dengan benar seluruh huruf-huruf hijaiyah. Sehingga selesai pertemuan pertama, seluruh huruf hijaiyah dengan segala perubahannya di dalam Al-Quran bisa kita kenali dengan sebaik-baiknya. Pertemuan kedua, kita akan membunyikan kata. Sesudah kita mengenal huruf dalam pertemuan pertama, kita akan membaca kata-kata di dalam bahasa Arab atau lafaz-lafaz di dalam bahasa Arab. Di sini kita akan mampu, usai menyelesaikan pelajaran yang kedua, kita akan mampu membaca harokat a, i, u, an, in, un, huruf mati dan huruf diftong. Sehingga kita sudah bisa membaca lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Selanjutnya pertemuan ketiga, kita akan dibimbing atau diajak untuk belajar bagaimana membaca kata-kata yang telah tersusun dalam sebuah kalimat atau kalimat-kalimat yang membentuk ayat-ayat di dalam Al-Quran. Maka di sana kita mulai belajar membaca Al-Quran sebenarnya. Sehingga dalam pertemuan ketiga, insya Allah kita sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Kita sudah bisa membaca kalimat-kalimat yang bersambung atau kata-kata yang bersambung di dalam Al-Quran. Dalam pertemuan keempat, para pecinta Al-Quran akan dibimbing, akan diajak untuk betul-betul mempraktekkan bacaan Al-Quran itu bagaimana. Sehingga kita sudah bisa mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, memulai bacaan dan menghentikan bacaan, mengenal tanda baca, bagaimana kita harus berhenti, bagaimana kita harus
mulai membaca, intinya bahwa insya Allah dengan menyelesaikan pelajaran yang keempat, berarti kita sudah mampu membaca Al-Quran insya Allah dengan kaidah rubaiyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak memberikan kemudahan sesuai dengan janjinya agar Al-Quran mudah dibaca dan dipelajari. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Tata Sutaria, mewakili lembaga yang ditunjuk dan dipercaya oleh Ustadz Hamid Tohari untuk menyebarluaskan sebuah metode yang bernama metode rubaiyat. Sebuah metode yang diharapkan bisa membawa dan mempermudah masyarakat Indonesia dan mungkin juga sampai ke seluruh dunia untuk lebih mudah bisa membaca Al-Quran. Saudara, bersama saya akan kami sampaikan tutorial cara menggunakan buku rubaiyat. Buku yang mengantarkan kita semua, insya Allah, yang belum bisa baca Al-Quran, benar-benar bisa membaca Al-Quran dengan hanya 4 kali pertemuan. Insya Allah buku ini dikemas dengan cara yang lebih mudah dan lebih menyenangkan, yang pada akhirnya semua peserta diharapkan benar-benar pada pertemuan keempat itu bisa membaca Al-Quran. Selamat mengikuti. Saudara, pelajaran pertama pada rubaiyat adalah mengenal huruf hijaiyah, di mana pada pelajaran pertama ini kita fokus pada menyelesaikan untuk bisa hafal dan kenal seluruh huruf-huruf hijaiyah dengan segala perubahannya. Perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian, para pecinta Al-Quran, bahwa ternyata fokus utama daripada belajar Al-Quran atau kunci daripada kita bisa membaca Al-Quran itu adalah pada hafalnya huruf-huruf hijaiyah dengan segala perubahannya. Dan boleh dikatakan bahwasannya 75% orang bisa baca Al-Quran itu terletak pada bab pertama ini, yaitu ketika kita sudah hafal huruf hijaiyah, maka kita sesungguhnya sudah bisa membaca Al-Quran 75%. Yang 25% sisanya itu adalah bumbu-bumbu dari membaca Al-Quran itu sendiri. Para saudara-saudara sekalian, bab pertama ini kita akan belajar yang pertama adalah mengenal tentang huruf hijaiyah urutan Baghdadiyah. Kemudian yang kedua adalah huruf hijaiyah urutan rubaiyat. Kemudian yang ketiga adalah menghafal huruf hijaiyah cara rubaiyat. Dan kemudian yang keempat adalah huruf hijaiyah rubaiyat dalam berbagai posisi. Saudara, ini adalah urutan huruf-huruf hijaiyah yang sering kita kenal sejak sewaktu kecil sampai sekarang, dari mulai huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, dan seterusnya. Ini yang dikenal dengan urutan huruf Baghdadiyah. Saudara, ternyata dalam belajar Al-Quran itu tidak harus seperti urutan Baghdadiyah. Rubaiyat kemudian berkreasi sebagaimana yang telah ditemukan oleh Ustadz Hamid Tohari, itu dengan mengelompokkan huruf-huruf itu menjadi 6 sesuai dengan kemiripan. Pertama ini adalah kelompok pertama, kemudian yang kedua ini kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, dan kelompok keenam. Nah, kelompok pertama adalah disebut kelompok garis lengkung bertitik. Semuanya lengkung, yang membedakan adalah titiknya saja. Ada yang titiknya 1, titiknya 2, ada yang titiknya 3. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini kelompok yang pertama. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok huruf bulat tidak beraturan. Ini yang dimaksud dengan bulatan-bulatannya, tetapi bulatannya adalah tidak beraturan. Ada yang seperti mulut harimau,
ada yang mentil seperti ini, ada yang bulatannya agak terbuka sedikit. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok di mana kita lihat kesamaannya adalah ekornya ke depan. Ingat bahwasanya depan dalam huruf Arab atau dalam Arab itu adalah sebelah kanan, ke depan ke sini. Yang membedakan adalah titiknya, kemudian juga bentuknya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kelompok yang ekornya ke depan, ke belakang. Maaf, kita ulang lagi. Yang berikutnya adalah kelompok huruf yang ekornya ke belakang. Nah, ini ke belakang. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok huruf duduk. Ini seperti duduk huruf-hurufnya. Dikatakan duduk juga adalah huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang hanya bisa duduk sendiri atau menduduki huruf-huruf yang lain. Dia tidak mau diduduki oleh huruf-huruf yang lain. Maunya menduduki huruf yang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah kelompok huruf berdiri. Ini ada tiangnya semua. Ada tiangnya semua. Dengan pengelompokan seperti ini, maka kemudian ini memudahkan setiap kita untuk bisa menghafal huruf-huruf tersebut. Nah, bagaimana cara menghafal huruf-huruf hijaiyah pada rubaiyat? Prinsip daripada menghafal huruf hijaiyah ini adalah kita melibatkan mata, telinga, dan mulut. Artinya pertama harus kita lihat betul-betul huruf demi huruf. Kemudian kita dengarkan dulu guru atau yang mengajar. Kemudian kita harus mengucapkannya. Tiga-tiganya harus kita lakukan. Kita lihat, kita dengar, kemudian kita ucapkan. Kemudian setelah itu kemudian kita lakukan pengulangan berkali-kali. Dan ini adalah sebuah cara yang paling lazim dilakukan dalam menghafal. Setiap kita menghafal Al-Quran, itu pasti ada yang namanya pengulangan. Semakin sering kita mengulang, itu akan semakin mudah untuk menghafalnya. Maka ini pun juga seperti itu. Nah, yang pertama kita akan mengulang atau menghafal kelompok huruf yang pertama. Perhatikan, saudara sekalian, saya akan memberikan contoh satu kali. Kemudian berikutnya pemirsa atau saudara itu mengulang-ulangnya sampai berkali-kali. Saya sampaikan urut terlebih dahulu dari depan sampai ke belakang. Contoh, saya mulai. Ba, ya, nun, ta, sa. Silahkan saya tunjuk. 1, 2, 3. Lagi. Terus dilakukan sampai berulang-ulang 10 bahkan bisa sampai 20 kali. Setelah kemudian dari depan ke belakang, kita ulang dari belakang ke depan. Ya, mulai. Ya, sa, ta, nun, ya, ba. Ya, diulang terus berulang-ulang sampai belasan kali, bahkan mungkin bisa sampai 20 atau lebih. Silahkan, terserah kebutuhan saudara sekalian. Setelah itu kemudian mari kita acak. Ya, setelah kita urut dari depan ke belakang, kemudian dari depan ke belakang kita acak. Baik. Ya. Apa terus? Ya, betul. Ya, ta, betul. Ba, terus ya. Sa, ya, semakin cepat. Ya. Nah, seperti itu. Baik, sudah hafal kelompok yang pertama, kita masuk pada kelompok yang kedua, sama. Saya contohkan. Fa, qaf, ha, mim, hamzah. Baik, diulang. Ya, diulang lagi. Terus diulang sampai berkali-kali sampai dirasa sudah hafal. Ingat minimal 15 kali, jangan sampai kurang dari itu, karena dimungkinkan seandainya kurang dari itu kita tidak benar-benar hafal. Setelah itu sama seperti tadi,
dibalik dari depan ke belakang. Hamzah, mim, ha, qaf, fa, ya. Iya. Iya. Diulang lagi. Iya, terus diulang sampai berkali-kali. Kemudian setelah itu kita coba acak. Iya. Betul? Iya. Betul? Iya. Betul. Kita acak dengan yang di atas. Iya. Iya. Betul? Iya. Baik. Kita sudah menghafal pada kelompok huruf yang kedua. Kita masuk pada kelompok yang ketiga. Saya berikan contoh dan saudara mengikuti, kemudian mengucapkannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh saya. Ain, ghain, jim, ha, kha. Perhatikan. Ain, ghain, jim, ha, kha. Baik, berulang kali dilakukan. Iya, betul. Lagi. Iya. Iya, betul. Terus diulang lagi sebagaimana yang tadi. Kemudian kita ulang dari belakang. Kha, ha, jim, ghain, ain. Ya. Iya. Diulang lagi. Oke, baik. Setelah itu kita acak. Diacak dengan yang di atas. Baik, kalau begitu, kalau semua sudah diacak 3 baris ini, kita masuk pada kelompok yang keempat. Kita sudah hafal 3 kelompok, kita masuk pada kelompok yang keempat. Saya contohkan, sin, shin, sod, dod. Mangga, silahkan. Iya. Lagi. Iya. Betul. Diulang lagi. Terus diulang saja. Panjenengan semua, saudara semua bisa mengulang-ulang terus sampai dikira menghafalnya, sampai hafal dengan buku panduan yang dipegang oleh saudara sekalian. Kemudian begitu juga setelah itu kemudian diulang dari belakang sampai ke depan, kemudian diacak lagi, kemudian dari depan lagi, terus begitu. Baik, yang kelompok yang keempat juga begitu. Kita contohkan terlebih dahulu. Dal, zal, ra, za, waw. Ya, silahkan. Ya. Diulang lagi. Diulang lagi. Ya, betul. Sekarang dari belakang. Ya. Ya. Ya, lagi. Iya, betul. Terus dirasa kalau menurut kita sudah hafal, sudah bisa dicukupkan, dan terus diulang-ulang sampai berkali-kali. Ingat berapa kali? Minimal 15 kali. Setelah itu kita acak. Iya, betul. Iya, betul. Iya, iya. Iya, betul. Iya, seperti itu. Kemudian diacak dengan yang di atas. Oke, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oke. Ya, ini apa? Nah, seperti itu diacak sampai kita sudah merasa hafal. Baik. Sekarang kita sudah hafal 5 kelompok dan kita masuk pada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok huruf yang berdiri atau yang ada tiangnya. Saya contohkan. Alif, lam, kaf, to, dho. Diulang lagi. Ya. Diulang lagi. Ya. Betul. Diulang lagi. Ya. Dari belakang sekarang. Iya, oke. Betul. Iya. Dari belakang lagi. Oke. Oke.
Terus diulang lagi sampai dirasa hafal. Dan kemudian diacak sebagaimana tadi pada kelompok-kelompok sebelumnya. Oke. Ya, diacak. Iya, betul. Iya, diacak. Sekarang dicampur dengan yang di atas. Oke. Iya. Betul. Oke. Iya. Oke. Iya. Baik. Oke. Iya. Oke, betul. Baik. Pemirsa sekalian atau saudara-saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan hafal semua huruf hijaiyah. Biasanya kalau kami mengajarkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak-anak, itu untuk menyelesaikan semua huruf hijaiyah ini dari nol sama sekali tidak hafal atau tidak bisa, itu kurang lebih setengah jam, maksimal sekitar 45 menit. Selamat mencoba untuk mengulang-ulang. Ingat sekali lagi, kunci daripada pelajaran rubaiyat atau bisa baca Al-Quran ini adalah pada halaman ini. Pada halaman ini. Kalau halaman ini sudah dirasa hafal, maka insya Allah ini kunci yang sangat pokok untuk bisa pada bab-bab berikutnya. Ingat, sebelum kita benar-benar hafal pada halaman ini, jangan sampai kita berpindah pada halaman berikutnya. Karena kunci pokoknya adalah terletak pada halaman yang ini. Baik saudara, tiba saatnya kita akan masuk pada subbab merangkai huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita hafal. Prinsipnya sebetulnya sederhana. Kalau dalam bahasa Jawa kita menggunakan ilmu titen, yaitu niteni atau menebak. Ini kira-kira huruf apa yang sesuai dengan huruf yang sudah kita hafalkan tadi. Baik, kita lihat langsung pada baris yang paling bawah. Perhatikan, menurut saudara, dalam baris yang paling bawah ini, huruf ba-nya ada berapa? Huruf ba-nya ada berapa? Mari kita hitung. Baik, mungkin ada yang bilang 5, ada yang bilang 4, ada yang menghitung 6, dan seterusnya. Baik. Kita akan buktikan. Yang pertama huruf ba-nya adalah ba 1, ba 2, ba 3, ba 4, ba 5, ba 6. Jadi ada berapa? Ada 6. Sangat mudah sebetulnya untuk menentukan huruf ba, karena tinggal lihat mana titik-titik yang satu itu adalah huruf ba. Baik, kalau begitu kita sudah tahu bagaimana huruf ba ketika dirangkai. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ya. Ada berapa huruf ya? Baik, ada berapa? Oke, mari kita buktikan. 1 ya, 2 ya, 3 ya, 4 ya, 5 ya, 6 ya. Mudah sekali, titiknya yang 2. Nyaris tidak ada yang menyamai huruf-huruf ya ini dengan huruf yang lain. Tinggal mencari titiknya 2 di bawah. Oke, baik. Sekarang huruf nun. Ada berapa huruf nun? Baik, huruf nun ini ya. Seperti ini, persis seperti aslinya yang di atas. Ya. Huruf nun ada berapa? Baik, kita hitung. Nun 1, nun 2, seperti ini kalau di tengah. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Mudah sekali, titiknya 1 di atas, di bawah atau di atas lengkungan-lengkungan. Begitu. Kemudian berikutnya huruf ta. Huruf ta mudah sekali, titiknya ada berapa? Ada 2. Ada berapa? Baik. Ta 1, ta 2. Ada lagi satu lagi. Ini. Nah, ini juga ta. Nah, ini sekaligus kami sampaikan bahwasannya apabila ada huruf bulat seperti ini, ada titiknya 2, ini dinamakan ta juga. Dan seandainya tidak ada titiknya, ini menjadi huruf h. Sama juga seperti ini. Apabila ada titiknya, ini juga h. Baik. Sekarang huruf sa. Huruf sa ada berapa di sini?
Ada berapa? Baik, ada 3. Titiknya hanya titiknya 3 ya. Titik yang 3 ini pasti sa. Baik, 1 sa, 2 sa. Ini pun juga hampir tidak ada yang menyamai. Sa, sa. Cari yang lengkung saja atau yang datar seperti ini. Nah, titiknya 3 itu pasti sa. Baik, saudara, kita akan menebak huruf-huruf yang kelompok kedua. Huruf fa di sini ada berapa? Mari kita hitung. 1 fa. Mudah sekali melihatnya, hanya bulat seperti ini, titiknya 1. Kemudian yang kedua, ini juga kalau di tengah seperti ini bulat, titiknya juga 1, fa. Kemudian yang ketiga sama, fa juga, mirip yang pertama, tidak banyak perubahan sebagaimana aslinya. Begitu, fa. Berarti ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Sekarang huruf qaf. Huruf qaf ada berapa? Mari kita hitung. Qaf 1, titiknya 2 sama. Qaf 2, qaf 3. Mirip seperti fa, cuma yang membedakan adalah titiknya 2. Sementara kalau fa titiknya 1. Sekarang ha, harimau, seperti hidung di sini, atau harimau seperti harimau begitu. Nah, ha ada berapa di sini? Yang pasti yang paling mirip di sini seperti huruf ini adalah ini. 1 ha, 2 ha. Tadi sudah kita belajar yang bulat seperti ini juga ha, yang bulat seperti ini juga ha. Tapi ada satu lagi yang curam seperti jurang. Nah, ini pun juga ha. Mudah untuk mengingat-ingatnya kalau kita lihat ada jurang, kemudian kita lihat ke bawah ha. Nah, itu juga itu yang ya itu untuk mengingatnya ini adalah huruf ha. Jadi ada berapa? 1 ha, 2 ha, 3 ha, 4 ha. Ada 4. Sekarang huruf mim. Huruf mim itu mentil begitu ya. Mentil sangat berbeda. Coba perhatikan dengan fa, dengan qaf bulatnya, sementara mim itu seperti ini bulatnya itu. Kalau di tengah seperti ini, di awal kadang seperti ini, kadang seperti ini, kadang seperti ini, kadang seperti ini. Sangat berbeda dengan fa atau qaf atau yang lainnya. Baik, huruf mim di sini berarti ada berapa? Mari kita hitung. 1 mim, 2 mim, 3 mim. Baik. Kira-kira kalau ini huruf apa? Ya, ini huruf alif. Ini juga huruf alif. Oke. Baik, sekarang terakhir adalah huruf hamzah. Ada berapa di sini huruf hamzah? Hamzah ini adalah huruf pemberani sebagaimana nama hurufnya adalah Hamzah. Kita dengar dalam sejarah Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Itu adalah sahabat yang pemberani. Nah, karena dia berani, dia sangat berani mencelok begitu, berada di setiap huruf manapun, di atas hamzah, di atas ya, di atas waw, di atas ya juga, di bawah alif atau di bawah alif kemudian di atas ya. Ini semua adalah hamzah. Jadi yang dibaca adalah atasnya hamzah, hamzah 2, hamzah 3, hamzah 4, hamzah 5, hamzah 6. Baik, sekarang huruf yang dirangkai pada kelompok berikutnya. Kita hitung huruf ain di sini ada berapa? Ain 1, ain 2, ain 3. Awas yang tidak ada titiknya saja. Ini kira-kira agak mirip dengan huruf apa ya? Oke, sepertinya seperti huruf ha ya. Seperti ini ya. Padahal semuanya kalau kita perhatikan ini bukan. Karena yang membedakan kalau huruf H itu sangat menganga, begitu ya. Sementara Ain itu adalah nulisnya kan begini. Ya, lingkar. Ya, melingkar begitu. Seperti Fa tapi agak ceper begitu ya. Kemudian Ghain. Ghain juga sama dengan Ain. Cuman bedanya ada titiknya. 1 Ghain, 2 Ghain, 3 Ghain. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah huruf jim. Baik, huruf jim yang mana? Ingat titiknya ada 1 di bawah.
huruf jim, ha, kho, semua hurufnya mirip, cuma yang bedakan titiknya saja. Baik, ini 1 jim, titiknya di sini, 2 jim, titiknya di sini, 3 jim, titiknya di sini. Oke, kemudian berikutnya huruf ha. Ha itu kalau dipotong ekornya seperti ini. Nah, ini tinggal ini saja. Ha 1, ha 2, ini kalau di tengah ha 3. Ini pun juga ha apabila tidak ada titiknya. Nah, seperti itu, sama dengan aslinya ya. Kemudian huruf kho. Kho itu adalah ini. Baik, ini kho 1, kho 2, begitu. Ini pun juga kho misalnya apabila ada titiknya di sini. Begitu. Baik, sudah jelas semuanya? Kelompok berikutnya. Ini sangat mudah sekali. Huruf sin itu adalah bergerigi seperti gergaji. Ya. Kemudian sod ini seperti mulut angsa. Sod. Bedanya kalau ada titiknya di sini jadi dod, begitu ya. Nah, perhatikan. Kalau titiknya 3 yang bergerigi seperti gergaji ini namanya shin. Shinnya di sini ada berapa? Ya, ada 2. Shin 1, shin 2. Sinnya ada berapa? Sin, ya, sinnya ada berapa? Ada 2. Baik, sin 1, sin 2. Sodnya ada berapa? Sodnya sod 1, sod 2. Dod ada berapa? Dodnya dod 1, dod 2, dod 3. Mudah, nyaris semuanya tidak banyak perubahan, ya, tidak banyak yang membedakan dengan huruf aslinya. Ilmu titennya mudah. Kelompok berikutnya huruf dal. Baik, ada berapa huruf dal di sini? Mari kita hitung. Dal 1 mirip seperti aslinya, dal 2 mirip juga seperti aslinya, dal 3 mirip seperti aslinya. Yang ini tadi huruf apa? Yang pertama kali huruf ba, betul. Ini huruf ba. Kalau yang ini huruf apa? Oke, baik. Ini huruf fa. Sudah dipelajari tadi di awal. Sekarang huruf zal. Baik, huruf apa? Huruf zal. Zal. Zal ada titiknya, beda dengan yang ini. Sama persis, tapi beda titiknya. Ada 1, ada titiknya di sini. Huruf zal di sini ada berapa? Nah, ini yang jelas huruf zal, mirip. Kira-kira ini juga mirip, sama kan ya? Tapi kira-kira ini huruf dal atau huruf apa? Baik, ini bukan huruf zal. Kenapa bukan huruf dal? Karena ingat, zal, dal atau kelompok ini adalah kelompok huruf duduk. Ingat tadi sudah disampaikan, huruf ini hanya huruf yang hanya bisa sendiri atau dia menduduki huruf yang lainnya. Dia berarti ada di sendirian atau di belakang. Ini di belakang. Kalau di depan, seperti ini di depan. Ini di depan ya. Ini juga di depan. Itu nggak mungkin. Itu pasti bukan huruf zal. Kalau bukan huruf zal berarti huruf apa? Ya, ini adalah huruf nun. Ya, jadi bukan huruf zal. Ingat-ingat kaidahnya. Kemudian huruf ro. Ro juga begitu. Ini huruf ro. Ini huruf ro 2. Ini huruf ro. Baik. Dan ro ini juga kalau di ujung nanti akan seperti ini. Dia akan bisa ditulis di ujung huruf, di ujung rangkaian kalimat. Kemudian berikutnya huruf za, sama dengan ro, bedanya hanya ada titiknya saja. Za seperti ini. Ya, 2 za. Kemudian yang waw. Yang waw juga ya seperti ini. Kalau di akhir itu seperti ini. Seperti ini ya. Baik. Baik, kelompok yang terakhir huruf-huruf yang berdiri. Mari kita lihat, kita titeni huruf-huruf tersebut ya. Kita akan hitung satu persatu aja hurufnya yang ada di sini atau kita akan sebut satu persatu. Ya, ini huruf apa dan seterusnya. Kita akan preteli huruf per huruf ya. Baik, ini huruf apa? Lam, ya ini lam, ini alif. Loh, kok bisa nulisnya seperti ini? Karena sebetulnya awalnya adalah nulisnya begini. Lam, kemudian alif, begitu ya. Nah, kemudian ditulis dengan variasi Arab jadi begini, lam, alif, gitu. Jadi ini ada 2 huruf. Kemudian ini, ya alif. Kemudian ini, lam. Ini bukan alif. Bedanya alif dengan lam apa? Kalau lam itu pasti ada kesininya, gitu kan? Ada kesininya. Kalau alif itu gak akan mungkin ada kesininya. Pasti dia di ujung, di akhir, ya.
di akhir. Nah, ini seperti ini di akhir atau sendiri begitu ya. Setelah lam huruf H, kemudian huruf alif. Ingat ini terpisah sebetulnya ya. Cuman ini karena variasi jadi seperti tersambung. Kemudian lam, alif sama. Kemudian alif ya, lam, H. Ini huruf kaf. Loh, kok kaf jadi begini? Ingat huruf kaf itu asalnya seperti ini. Nah, dan ketika ini ibaratnya kursinya patah, tinggal yang duduknya. Kalau ini dibesarkan atau di zoom jadi besar seperti ini, ya, besar seperti ini. Kaf. Kemudian setelah kaf apa? Lam. Ini ada lam, huruf berikutnya lam. Kemudian ya mim. Kemudian ini ta, ini juga ta. Ini to. Ya, ini to. Kemudian ha, ini ro. Ini kaf, waw, ta, dha, fa, ra. Oke, baik ya. Baik, saudara sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab pertama. Itu tandanya bahwasanya sesungguhnya 75% kita sudah bisa membaca Al-Qur'an. Kita ingin coba buktikan. Mari kita lihat ya. Kita 75% sudah bisa baca Al-Qur'an. Kalau ini pasti sebelum belajar pun sudah tahu ini adalah bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, betul ya. Tapi kita akan preteli. Membaca Al-Qur'annya adalah belum pakai A, I, U, tapi membaca huruf dulu. Ya, ini huruf ba. Kemudian ya sin. Kemudian mim, betul. Alif, lam. Kemudian lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun. Ada titiknya. Alif, lam, ro, ha, ya, mim. Oke, betul. Sekarang yang ini, kita perhatikan satu-satu. Ini alif, nun, alif, alif, ain, to, ya, nun, ya betul, kaf. Alif, lam, kaf, waw, sa, ra. Baik, terus fa, shad, lam, ra, ba, kaf, waw, alif. Ini apa? Ya, ini huruf nun. Kemudian ini ha, ra, alif, nun, shin, alif, nun, hamzah, kaf, ha, waw, alif, lam, alif, ba, ta, ra. Ya, silahkan saudara bisa membuka Al-Quran dalam halaman manapun. Saudara sudah bisa pede membaca Al-Quran tapi belum bunyi, baru huruf-huruf saja. Yang manapun dibaca. Dan terutama untuk buku ini silahkan diselesaikan semua. Saya tidak bisa membaca satu per satu.